Dan pada saat ini saya ingin memberikan renungan singkat buat kita dari Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama dan juga Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Temanya adalah kematian rohani atau spiritual death. Apa itu spiritual death? Atau kematian rohani? Ini terpisah dengan Allah. Kenapa terpisah dengan Allah? Karena ada dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa penyebabnya? Ini yang seringkali, apakah saudara pernah mengalami ini? Iya, tentu kita semua pernah mengalami namanya kematian rohani. Kamu dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu, karena dosamu, karena kesalahan-kesalahanmu. Nah, juga dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Adam dan Hawa juga demikian. Karena mereka bergaul dengan ular itu, membangun komunikasi dengan ular itu, mendengarkan ular itu, dan tidak menyimak firman Allah. Tidak menyimak firman Allah dengan baik, sehingga iblis memutarbalikkan firman Allah, membuka telinga hati kepada ular itu, sehingga dia bisa mempengaruhi Adam dan Hawa. Saudara-saudara, ini menjadi suatu perenungan buat kita. Akibat dosa ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, membuat mereka hidup menderita. Ketidaktaatan kepada firman Allah akan mendatangkan masalah, mendatangkan persoalan. Mereka akhirnya tidak taat firman Tuhan, ya. Membuat mereka hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam perasaan bersalah, dihantui oleh perasaan bersalah, bahkan pembenaran diri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, ya, bahkan bisa menyalahkan setan. Dan saudara, ini berbahaya sekali. Dan akibat dosa ini, manusia mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, mengalami banyak persoalan, mengalami kesukaran, mengalami susah rezeki, kata sederhananya, susah rezeki. Ya. Diusir dari Taman Eden, fasilitas-fasilitas itu diambil, roh Tuhan undur daripadanya. Ya. Roh Tuhan menjadi undur daripada manusia. Begitu juga saudara-saudara yang kasih Tuhan. Terus dosa ini merajalela. Ya. Hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam hawa nafsu, dan bahkan saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam Kejadian pasal yang ke-11, manusia itu haus kekuasaan, ya, ambisi, kedudukan, jabatan, kekuasaan, ya. membangun komunitas atau pelayanan untuk cari nama, untuk keuntungan diri sendiri, popularitas, hanya untuk mengerjakan visinya manusia, visi diri sendiri, bukan mengerjakan visinya Allah. Dan terus sampai hari ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak manusia yang masih dibelenggu oleh dosa. Karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, solusinya adalah terimalah firman Allah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bertobat, tinggalkan dosa. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu supaya engkau hidup kembali. Terimalah Roh Kudus. Dalam Yesaya pasal yang ke-37 ayat 14, firman Allah katakan, aku akan mencurahkan rohku ke atasmu supaya kamu hidup. Hanya firman Allah dan Roh Kudus yang menghidupkan kembali. Yesus dan Roh Kudus yang menghidupkan kembali. Sehingga kita punya harapan, punya hidup, punya masa depan. Dan setelah itu, saudara, kita harus bergaul dengan firman Allah setiap hari. Bergaul dengan Yesus setiap hari. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Bergaul dengan orang-orang yang diurapi Tuhan setiap hari. Dan kita bersaksi, memberitakan Yesus kalau hidup kita ini berubah karena firman Allah dan Roh Kudus
haleluya, yang bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Tuhan Yesus